Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ala ayyuhal ikhwanu sallu wa sallimu alal mustafa fi kulli waqtin wa sa'ah. Fa inna salatal hashimiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tunaji minal ahwali yaumal qiyamah. Ayyuhal hadirun wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, dengan ridho rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa bersilaturahim dalam rangka mengenang dan berdoa untuk almarhum Bapak almarhum Supardi bin Kromo Dijoyo yang keempat tahunnya. Insya Allah beliau ditempatkan di tempat yang penuh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena melihat perjalanan putra putri putu cucunya yang alhamdulillah bergerak di masyarakat dan juga saat ini bisa mengumpulkan kita dalam rangka mendoakan almarhum, insya Allah tidak diragukan lagi. Salah satu turunan yang soleh adalah selalu mendoakan kedua orang tuanya. Termasuk salah satunya ini yang kita harus contoh. Bapak Yanto, Kang Aji, dan Kang besar semuanya yang hadir bersama-sama mengumpulkan kita. Insya Allah yang kumpul juga tergolong anak-anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Al-Mukarramun, para alimil ulama, para asatid yang saya hormati, Al-Mukarram Bapak Ustadz Ibnu yang telah memimpin hadiah dan juga tahlil. Al-Mukarram Bapak Ustadz Rudi yang telah memimpin Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sesepuh ketua DKM Masjid An-Nur beserta para pengurus, tokoh agama, tokoh masyarakat, khusus keluarga besar daripada almarhum yang sudah kompak bersama-sama mengundang kita semua di tempat ini. Mudah-mudahan semua yang hadir beserta keluarga kita yang ada di rumah senantiasa mendapatkan bimbingan, hidayah, taufik beserta inayah Allah subhanahu wa ta'ala. Aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW mungkin belum hadir karena ini ada acara pengajian bulanan sebenarnya yang sekarang ada di lokasi RT 04 RW 05 di dekat rumahnya Bapak RW Aprad. Mungkin nanti kalau keburu bisa merapat ke sini. Karena kurang koordinasi dari awal, tadinya kalau ada acara di sini sekaligus di sini aja kumpul gitu ngaji. Tapi insya Allah di sana ada, di sini ada, jadi bareng-bareng saling berdoa. Anak-anakku sekalian, semua para tamu undangan ahli tajiah, ibu-ibu, ayah ibu-ibu na itu. Alhamdulillah, ayo ibu-ibu masih sepi di isen. Alhamdulillah hari ayah ibu-ibu masuk haneten, hangat ngobrol nah gitu maksudnya. Insya Allah hadir bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak remaja dalam rangka mendoakan almarhum. Karena kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, man dakhala qabra, barang siapa yang masuk kubur bila zadin, tanpa ada bekal, ka'an nama rokabal bahro bila safinatin. Seseorang yang meninggal masuk alam kubur atau alam barzah
tanpa bekal, tidak membawa bekal, persis seperti seseorang yang melewati laut, nyebrang lautan tanpa memakai sapina. Apa itu sapina? Kapal. Apa yang terjadi kira-kira? Kumaha terjadi? Naon terjadi? Ngalelep naon tah? Ngalelep bahasa Jawa ngalelep naon Ustaz? Ditelem. Pon kalelep dah. Kalelep kekerepekan cek orang Bakong mah. Mun cenah? Kekerepekan. Ripuh kekerepekan. Kalau tanpa ada kapal atau rakit atau perahu, pokoknya ada wasilah lah. Itu persis seperti itu. Maka oleh karena itu persiapkan oleh kita semua yang masih ada, karena alam barzah sudah ada, Allah ciptakan. Cuman waktu kita masuk ke barzah tidak tahu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman pasti semuanya akan masuk. Seperti almarhum sudah terlebih dahulu 4 tahun masuk. Apakah kita bakal masuk? Bakal. Siapapun kita, mau pejabat kah, mau rakyat biasa, kaya miskin, semuanya pasti akan melewati yang namanya barzah. Nah, sebelum kita masuk ke sana masih diberi kesempatan oleh Allah. Kalau yang sudah masuk sudah tenang, sudah nyaman, yang sudah di alam barzah, tidak dituntut harus sholat, gak harus gak usah puasa lagi, gak usah zakat, gak usah sedekah, gak usah ngaji lagi, beres tugasnya, selesai. Makanya kalau gak mau ngaji, gak mau sholat, gak mau sedekah, gak mau zakat, buru-buru masuk, beres tugasnya, aman, selesai. Malah dapat investasi 3, yang lain putus amalnya, putus. Udah gak sholat, gak jago, udah amal ibadahnya udah beres dah. Kalau sudah masuk alam barzah, malah mendapatkan invest yang luar biasa. Karena kata Rasulullah SAW, bila mana anak Adam meninggal, ada 3 perkara yang ngalir terus. 1, sedekah jariyah, sedekah yang ngalir. Infak, sedekah ketika di dunianya rajin gitu, dermawan lah. Dipinta kagak dipinta pokoknya ngasih. Kan ada orang kalau datang yang minta proposal baru ngasih, padahal tahu ada bangunan gitu. Tapi kalau yang dermawan, yang punya sifat karim seperti Allah, dipinta kagak dipinta Allah tetap ngasih. Cuman Allah lebih senang diminta. Wadu'uni astajib, silakan berdoa, mohon kepadaku, pasti aku akan memenuhi permintaan. Kalau kita kadang-kadang dipinta terus, seneng apa? Nah, bosan gitu. Sekali iya, 2 kali, 3 kali, pintu langsung dikunci kayaknya. Itu kalau ada sifat bakhil. Tapi kalau ada sifat karim, bageran cek orang Bakoman, non cenah, bageran, lomanan, dermawan, itu memiliki sifat karim yang dimiliki oleh Allah. Dipinta kagak dipinta tetap Allah mudah-mudahan terwarisi sifat karim, amin. Jadi ngalir invest yang luar biasa. Kalau ngalir jariah dipakai ibadah, ini dipakai lokalisasi sehektar bangunan, sama ngalir enggak? Cuman ngalirnya terang apa gelap kesononya? Naudzubillah summa naudzubillah. Dah supaya ada diskotik, saya bangunin nyumbang buat diskotik, buat hiburan anak muda. Ngalir kesono ngalir. Ngaliran naon tah we? Naudzubillah summa tetap ngalir. Maka hati-hati ngasihnya. Harus hati. Kita niatkan sedekah buat kemanfaatan umat.
Jangan sampai kemadaratan buat umat. Bahaya. Udah gelap ditambah gelap barzah. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Para guru atau orang tua yang semasa hidupnya ngajarin kita ke anaknya, abah tasa ngajarin sholat, ilmu bermanfaat. Nah ini macam-macam. Kalau ilmu buka gembok buat mencuri, ini jadi maher nih. Akhirnya merajalela pencurian. Ngalir ke sono ngalir. Cuman ngalirnya jadi gelap karena yang ilmu diwarisinya ilmu yang tidak bermanfaat buat kemaslahatan, tapi madorot. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka hati-hati kita ngajar ke generasi kita. Harus ilmunya yang bermanfaat supaya terang benderang. Makanya para guru-guru kita, para masyayikh yang tadi ditawasulan, para guru-guru pendiri Nahdlatul Ulama udah sabrek-abrek kayak berapa juta anggota Nahdlatul Ulama ngedoain pendiri, para muassis. Hampir setiap saat Fatihah ngalir. Apalagi kepada baginda, apalagi kepada para sholat, kena sumber ilmu dari baginda Nabi kita Muhammad SAW. Cuman baginda sudah gak butuh didoain, kagak didoain, sudah dijamin. Tapi kita perlu pantulannya, cahaya beliau yang disebut syafaat yang dilahirkan dari baginda Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah mau disolawatin atau kagak, gak perlu Rasulullah sebenarnya itu, karena sudah penuh dengan rahmat Allah. Yang butuh siapa? Kita sebagai umat butuh rahmat dari Allah dan juga dari baginda Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ilmu yang bermanfaat tinggalkan oleh kita, wariskan generasi-generasi kita, terutama ilmu Al-Quran, ilmu sholat, dan ilmu-ilmu yang baik. Yang ketiga, kata Rasulullah, ini yang akan menjadi invest adalah waladun soleh, anak yang soleh, yang selalu mendoakan kepada kedua orang tua. Makanya kalau anaknya yang soleh, baca Quran, rajin sholat, hadir pengajian, dimanapun ada pengajian, ada kegiatan keagamaan, silaturahim, dan lain sebagainya, itu seolah-olah sudah ngasih hadiah kepada kedua orang tua. Secara tidak langsung hadirnya kita di sini nih, ini langsung otomatis connect kepada kedua orang tua kita dengan hadirnya, dengan duduknya, apalagi dibarengin dengan doa. Hadirin jamaah rahimakumullah, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ada 5 kegelapan dan ada solusinya.